Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ya, price to performance, mantra paling sakti buat para geek, para tech enthusiast kayak saya yang udah bertahun-tahun ngikutin perkembangan dunia HP. Harga murah, spesifikasi tinggi, apalagi yang bisa salah. Dan ada satu brand yang namanya itu punya asosiasi kuat banget terhadap price to performance, nggak lain dan nggak bukan adalah Xiaomi. Sejak masuk ke Indonesia sekitar tahun 2014, Xiaomi itu punya banyak pesaingnya. Ada yang namanya dulu Flash, Motorola, Zenfone, Realme, dan Infinix. Mereka tuh semua bersaing mencoba merebut sinonim price to performance dari Xiaomi. Tapi nggak tergoyahkan ya sampai sekarang. Ya mungkin nama Xiaomi sekarang tuh udah kayak sinonim buat price to performance sampai dipakai di industri lain. Kayak misalnya ada yang bilang, oh di dunia otomotif tuh Wuling tuh kayak Xiaomi-nya di sana gitu. Ya, cuma akhir-akhir ini memang harga Xiaomi yang dulunya legend itu nggak semenarik dulu lagi ya. Bahkan mungkin sekarang kita dengar mungkin Infinix lebih menarik, lebih price to performance daripada Xiaomi. Dan iya banyak alasannya. Mungkin ada yang bilang kayak karena Alvin Che yang dulu bosnya Xiaomi Indonesia pindah ke India. Ada juga yang bilang karena kelangkaan chipset global yang pengaruhin harga Xiaomi juga gitu. Tapi emang apa benar itu alasannya? Kedua faktor tadi memang punya andil, punya pengaruh terhadap harga Xiaomi di Indonesia sekarang. Tetapi faktor sesungguhnya, faktor paling mendasar, itu sudah terjadi beberapa tahun ke belakang. Tahun 2018, Xiaomi mengalami perubahan yang cukup besar, cukup radikal, cukup fundamental, dan itu diumumkan sendiri oleh bos besarnya Pak Man Wei-jun, dan ini pengaruhnya bukan cuma ke Indonesia, tapi ke seluruh Xiaomi yang ada di dunia. Oke, sebelum kita bahas perubahan besar apa yang terjadi, kita perlu paham dulu apa yang mengandasi perubahan besar itu dilakukan oleh Pak Man Wei-jun. Nah, di tahun 2016 itu Xiaomi penjualannya akhirnya mengalami penurunan pelan-pelan. Setelah sebelumnya itu naik terus, akhirnya dia turun. Padahal waktu itu brand-brand lain penjualannya lagi baik-baik aja. Menandakan bahwa market ya sedang baik-baik aja, nggak ada resesi. Dulu Xiaomi kalau ditanya kenapa harganya bisa murah selalu kembali kepada 3 hal. Nggak pakai artis, nggak pakai iklan, dan nggak bangun jaringan distribusi toko-toko offline. Jadi dia jualannya online doang. Oleh karena itu harganya makanya bisa ditekan abis-abisan, bisa ditekan murah banget. Nggak kayak kompetitor-kompetitornya yang jor-joran iklan, jor-joran pakai artis, dan jor-joran bangun jaringan toko-toko offline di mana-mana seluruh Indonesia. Nah, Xiaomi nggak lakukan itu. Hal ini yang justru akhirnya diubah oleh Pak Man Wei-jun saat itu. Hal yang cukup fundamental yang tentu pada akhirnya akan mengakibatkan harga jual Xiaomi yang nggak bisa kayak dulu lagi. Nggak bisa murah lagi. Tapi ya memang nggak sampai situ doang. Pak Man Wei-jun juga bilang mereka akan menjaga profit dari hardware agar di bawah 5% setelah pajak. Cukup fair. Karena kalau nggak dijaga komitmen seperti ini, tentu harganya akan semakin tinggi lagi. Dan sekarang hasilnya Xiaomi tetap sukses berada di top global, top 5 global bareng Apple, Samsung, Oppo, Vivo. Terus yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kemarin justru waktu jual murah nggak terlalu laku, penjualannya menurun. Tapi ketika mulai pasang iklan, pakai artis, jualan offline, itu kan yang notabene harganya kan pasti naik ya, harga jualnya pasti pengaruh gitu. Tapi kenapa justru malah jadi laku ya? Yuk kita cari tahu. Setiap bisnis teknologi pasti akan mengalami apa yang namanya dengan the law of diffusion of innovation. Dan di tahun 2016 itu Xiaomi sudah berada di tipping point, yang artinya hampir semua innovators dan early adopters kayak saya dan mungkin Anda yang lagi nonton video ini udah punya atau udah beli HP Xiaomi. Kalau Xiaomi penjualannya masih mau naik, ya otomatis harus masuk ke early majority dan late majority. Dengan kata lain, Xiaomi nggak bisa lagi ngandelin Mi Fans buat word of mouth marketing ya, buat pemasaran dari mulut ke mulutnya itu. Karena Mi Fans sebagai early adopters dan innovators tentu bahasanya berbeda dengan early majority dan late majority. Bahasanya cuma cocok di early adopters dan innovators saja gitu. Nah, sedangkan para early adopters ini yang biasa suka belinya online tentu akan berbeda dengan para early majority yang suka belinya
kebanyakan, mostly, offline. Para early majority dan late majority ini tentu nggak segitunya ngikutin perkembangan dunia HP. Mereka tuh kalau habis pulang kerja, pulang kantor, ya mereka akan cari hiburan, nonton film, dengar musik, main sosmed, dan lain-lain. Ya otomatis mereka akan ngikutin para artis atau influencer terkenal. Ya ini namanya mere exposure effect ya, dimana orang akan cenderung memilih atau memutuskan sesuatu yang dia sudah terbiasa sebelumnya. Misalnya, pernah nggak sih Anda punya temen yang kalau ke luar negeri itu selalu bawa toak angin atau Indomie. Terus kalau di luar negeri carinya restoran-restoran Indonesia atau Chinese food mungkin. Atau bahkan kalau ketika pulang dari luar negeri tuh langsung pengen makan makanan yang dia udah familiar gitu. Karena kangen gitu. Itu salah satu contohnya. Nah kalau udah gitu kan brand otomatis mau nggak mau harus pasang iklan. Harus pakai artis atau influencer terkenal buat menjangkau para early majority dan late majority ini. Hampir 10 tahun terakhir saya kalau beli HP itu selalu online ya. Tapi hasil survei Google di tahun 2019 terhadap 2.000 lebih responden itu menunjukkan bahwa 69% orang Indonesia itu prefer atau lebih suka membeli HP secara offline. Alasannya sederhana, karena HP ini barang yang masih lumayan mahal ya buat mereka, jadi mereka butuh personal touch, mereka tuh butuh buat pegang-pegang dulu barangnya sebelum beli. Dan alasan kedua adalah mereka tuh pengen dibantu buat setting awalnya, ya buat pindahin data dari HP sebelumnya dan lain-lain. Setidaknya hingga saat ini, hingga akhir 2022, pasang iklan, pakai artis, dan bangun jaringan toko offline adalah sebuah keniscayaan buat para brand yang bahkan mengutamakan price to performance untuk bisa menjadi gede. Harganya memang pasti nggak akan seasik dulu, tapi bisnis adalah bisnis. Bisnis harus bertahan dan berkembang. Ya tentu aja ya, pasti akan ada faktor lain di luar 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi, yang mungkin bukan di bawah kendali tim lokal Indonesia, melainkan tim global mereka, tim global masing-masing brand. Saya cuma berharap buat tim-tim lokal yang ada di Indonesia, tim Xiaomi Indonesia, tim Realme Indonesia, tim Infinix Indonesia, supaya tetap bisa menyeimbangkan antara budget marketing, budget pasang iklan tadi, budget pakai artis, dan budget buat bangun jaringan toko offline dengan harga jual produknya. Demikian opini saya tentang price to performance. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau Anda setuju atau enggak, tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Dan kalau argumen yang menarik, saya akan reply dan kasih like. Atau kalau misalnya Anda punya ide topik lain apa yang pengen saya bahas di video, silahkan tulis saya di kolom komentar juga. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera dan Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!